Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Kali ini kita akan bahas materi tentang manajemen strategi, ya, yaitu ada bab 7, di mana bab 7 ini kita akan mempelajari tentang merumuskan sasaran jangka panjang. Ya. Dalam suatu bisnis itu tentunya kita harus merumuskan sasaran-sasaran jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Gitu ya. Sehingga nanti dalam prakteknya kita sudah bisa paham dan memiliki bekal agar bisnis kita nanti bisa berkembang lebih baik gitu ya di masa-masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, saya share screen dulu. Oke, saya share. Kita bisa dilihat ya teman-teman, kita mempelajari bab 7 ya, itu merumuskan sasaran jangka panjang. Jadi teman-teman, sasaran jangka panjang ini kita harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Terutama kita akan mempertimbangkan tentang maksud saya profitabilitas ya. Yang pertama tentang profitabilitas. Jadi semua perusahaan itu beroperasi jangka panjang ya, tergantung pada pencapaian tingkat laba yang layak atau tidak gitu ya. Nah, dalam jangka panjang ini kita harus memperhitungkan ya keuntungan-keuntungan yang nanti akan diperoleh. Karena ini akan berakibat untuk pada pertumbuhan perusahaan, kemudian ini juga akan berakibat pada pengembangan-pengembangan perusahaan di masa-masa yang akan datang. Kemudian kita lihat juga secara produktivitasnya. Ya. Jadi perusahaan yang meningkatkan hubungan masukan keluaran biasanya meningkatkan produktivitas ya. Nah, sasaran produktivitas yang umum digunakan adalah jumlah produk atau layanan yang dihasilkan per unit masukan. Ya. Jadi secara produktivitasnya ya secara jangka panjang itu akan selalu harus mengalami perbaikan-perbaikan. Ya. Sehingga nanti di jangka panjangnya ya ini akan bisa berlangsung dengan baik ya cara produktivitasnya ya, memperhitungkan bagaimana mungkin dari segi SDM-nya ya, produk barangnya, pemasarannya, dan sebagainya. Kemudian sasaran jangka panjang berikutnya kita harus mempertimbangkan masuk posisi bersaing. Jadi perusahaan yang lebih besar biasanya menetapkan suatu sasaran yang menyangkut posisi bersaing, seringkali dengan menggunakan penjualan total atau bagian pasar sebagai ukuran posisi bersaing. Posisi bersaing ini eh, sangat menentukan eksistensi suatu perusahaan ya dalam jangka panjang gitu ya. Ya banyak perusahaan-perusahaan yang memang tidak menyasar pada posisi jangka panjang sehingga mereka tidak melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada ya serta pergeseran-pergeseran kebudayaan dan pola kebutuhan masyarakat ini akan berbahaya. Makanya posisi bersaing ini tentunya harus tetap dipertahankan dalam posisi siap gitu ya, dari segi produk, dari segi harga, dari segi kualitas pelayanan dan sebagainya gitu ya. Kemudian harus dipertimbangkan juga pengembangan karyawan. Jadi keputusan strategi sering mencantumkan sasaran pengembangan karyawan dalam rencana jangka panjang mereka. Ini sering saya sampaikan, kalau perusahaan jangka panjang itu mau go internasional, ya tentunya pengembangan karyawannya secara kemampuan ya itu harus diupdate. Sering ada training, pelatihan, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada hubungan kekaryawanan, ya. Jadi produktivitas terkait dengan loyalitas karyawan. Cara sasaran ini seperti program keselamatan kerja, keikutsertaan dalam komite, manajemen dan sebagainya. Ini tentunya untuk jangka panjang ini, sasaran jangka panjang perusahaan kalau pengen eksis ya harus memperhatikan tentang hubungan karyawanan. Ya. Dari apa yang mereka
bisa membuat loyal terhadap perusahaan kita, ya kita lakukan, ya. Dari fasilitas, ya, dari keamanan kerjanya, kenyamanannya, ya mungkin dari apa namanya, bonus, gaji dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memperhatikan tentang kepemimpinan teknologi, ya. Banyak perusahaan merumuskan sasaran yang berkaitan dengan kepemimpinan teknologi. Jadi dalam jangka panjang pun kita di dalam perusahaan harus memperhitungkan tentang teknologi ini, karena memang semakin ke sini itu perusahaan bisa semakin efisiensi, ya, bisa melakukan efisien di lini-lini produksi yang tadinya alat-alat bisa digantikan, yang tadinya dikerjakan oleh manusia bisa digantikan oleh robot, oleh mesin dan sebagainya. Tetapi ini tentunya supaya tetap tidak bersinggungan dengan karyawan yang memang sudah ada. Ini hanya bagaimana cara teknologi ini digunakan dengan tepat, ya, tanpa menyingkirkan dan sebagainya, dengan hasil yang dimaksimal banyak sehingga tetap semuanya bisa berjalan dengan baik, ya, seperti itu. Misalnya ada bagian produksi yang tadinya dengan robot, nah karyawan produksi yang lainnya misalnya bisa dialihfungsikan untuk bagian lain yang tidak kalah penting, ya, tentunya, atau membuat bagian lagi, ya, untuk apa, meningkatkan kualitas, ya, misalnya dengan produk-produk yang sudah dibuat dengan alat ini dicek ulang, ya, kemudian diberikan variasi atau apapun yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga manusia, misalnya seperti itu, ya. Ini seperti itu. Tapi teknologi ini menjadi sangat penting, ya teman-teman, karena memang teknologi ini kalau bisa digunakan dengan baik itu akan membuat perusahaan kita, ya, atau yang perusahaan yang dikelola itu menjadi lebih efisien, efektif dan bisa bersaing lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kemudian dalam sasaran jangka panjang ini kita juga harus memperhatikan tentang tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan menyadari tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat. Tentunya perusahaan tidak hanya serta-merta mencari keuntungan saja sebesar-besarnya, ya, tetapi ya, memiliki, ya, tanggung jawab sosial baik terhadap pelanggan, masyarakat atau lingkungan. Ini yang perlu diperhatikan, ya teman-teman. Ya, karena memang sangat penting sekali, ya, dukungan masyarakat, dukungan pelanggan itu, ya, termasuk alam dan sebagainya kalau usahanya itu berkaitan atau bisa berpengaruh terhadap lingkungan alam dan sebagainya. Ini harus sangat diperhatikan seperti itu. Kemudian ada beberapa strategi, ya untuk merumuskan sasaran-sasaran jangka panjang. Jadi istilah populer untuk gagasan inti ini adalah strategi generik, ya. Tiga strategi generik itu, yang pertama adalah untuk sasaran jangka panjang bisa menggunakan strategi generik yang adalah mencapai keunggulan biaya menyeluruh, ya, overall low cost leadership. Jadi ini bisa saja, ya, ini ya tadi, ya, dengan memaksimalkan perusahaan untuk jangka panjangnya, tetapi meminimkan apa namanya biayanya, gitu ya. Dari apapun, ya, produksi dari apapun sekarang kan begitu. Contoh sekarang saja untuk bisnis-bisnis itu, kalau dulu itu mungkin bisnis apa namanya retail, bisnis apa gitu yang membutuhkan lokasi, ya, membutuhkan karyawan banyak dan sebagainya. Sekarang kan tidak lagi seperti itu. Ya, di online kan, ya, gudangnya nggak mesti di pinggir jalan dan sebagainya, manapun yang penting eksis di online-nya, ya, gitu. Akhirnya bisa mengurangi biaya-biaya gedung, biaya perawatan gedung, tempat yang mahal dan sebagainya, karena sudah tidak perlu itu, ya, karena barang-barangnya bisa disimpan di mana saja, kemudian yang dipasarkan lewat online, di video atau di foto atau dengan seperti apa diiklankan, tinggal nanti dipasarkan dengan cara dikirim, ya, dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan. Artinya ini tidak perlu dipajang atau tempat yang luas dan sebagainya.
karena memang sekarang sudah zamannya zaman modern ya. Internet itu bisa mempermudah orang dalam melakukan bisnis dan transaksi, gitu ya. Kemudian menciptakan dan memasarkan produk unik ya. Strategi dalam jangka panjang yang perlu dilakukan ya untuk merumuskan sasaran jangka panjang ini, bisa juga perusahaan itu juga melakukan suatu pembaharuan atau menciptakan sebuah produk yang unik, yang khas ya. Ya, jadi bisa saja misalnya menciptakan produk-produk baru yang ada kaitannya dengan produk sekarang ataupun tidak ada kaitannya. Yang penting adalah sasarannya bisa memenuhi semua kalangan. Bisa juga produk-produk itu dibuat untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, misalnya pembuatan baju, ya, biasanya baju secara umum, kemudian membuat baju untuk touring, jadi untuk komunitas-komunitas itu bisa saja. Intinya adalah yang penting ada sasaran-sasaran jangka panjang yang sudah dianalisis untuk kemajuan perusahaan yang berkelanjutan. Kemudian strategi berikutnya bisa juga untuk merumuskan sasaran jangka panjang, kita melakukan strategi melayani kebutuhan khusus atau beberapa kelompok konsumen atau pembeli individual dengan fokus pada segi biaya atau diferensiasi. Ya, ya beberapa contoh ya, misalnya kalau sekarang produk-produk motor atau mobil yang digunakan untuk orang umum gitu ya, bisa saja untuk jangka panjang dan sebagainya ya, karena bisa untuk melayani semua lini masyarakat, ada yang khusus misalnya kendaraan untuk disabilitas misalnya, dirancang khusus, dan itu bisa-bisa saja. Ya itu tergantung strategi yang kita gunakan. Tadi yang saya sampaikan adalah hanya beberapa contoh saja ya strategi ya yang mungkin bisa digunakan untuk sasaran-sasaran jangka panjang itu seperti itu. Kemudian ada strategi umum ya. Itu biasanya kita melihat dari pertumbuhan yang terkonsentrasi ya. Jadi itu biasanya untuk strategi ini ada sebab-sebab kinerja yang unggul ya. Jadi untuk lebih konsentrasi lagi ya, tentunya ya ada kinerja-kinerja yang unggul di berbagai bidang ya, sampai nanti menghasilkan produk dan sebagainya yang baik. Kemudian kondisi yang mendukung pertumbuhan terkonsentrasi ya itu apa saja dilakukan gitu ya. Misalnya khusus di lokasi tertentu yang memiliki ciri-ciri apa namanya khusus, kebutuhan khusus ya, misalnya contoh saja kalau kita mau melakukan strategi tertentu untuk lebih pertumbuhan atau lebih terkonsentrasi, itu bisa saja misalnya menyasar kalau produk-produk tekstil ya, menyasar wilayah-wilayah tertentu dengan ciri-ciri khas tertentu. Ke arah Timur Tengah yang bajunya ciri khasnya misalnya Islami dan sebagainya, ya kita konsentrasi ke situ, misalnya menyasar pasar ke situ dengan memproduksi produk-produk yang memang dibutuhkan khusus untuk orang-orang di sana, kan begitu bisa saja. Kemudian resiko dan keuntungan pertumbuhan terkonsentrasi ya, kita juga harus melakukan strategi agar bisa melihat resiko dan keuntungan pertumbuhan yang terkonsentrasi itu seperti apa. Tentunya resiko-resikonya kalau kita konsentrasi pada satu pertumbuhan di pasar ini atau di titik ini, misalnya itu resikonya ini, tapi keuntungannya ini, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian pertumbuhan terkonsentrasi seringkali merupakan pilihan paling layak. Ya, kadang perusahaan bisa berubah saja, ya berubah dari tadinya yang memiliki pengembangan secara umum, kemudian dirubah ke arah yang lebih khusus, ya. Kemudian mempertimbangkan pertumbuhan-pertumbuhan, ya misalnya orientasi konsentrasi pertumbuhan di misalnya secara tempat, misalnya di Timur Tengah bisa saja. Kemudian mempertimbangkan pertumbuhan-pertumbuhan secara internnya, itu pengembangan-pengembangan, misalnya ada konsentrasinya adalah pertumbuhannya di wilayah Timur Tengah. Kemudian
Untuk sasaran jangka panjangnya adalah konsentrasi pada pembukaan cabang-cabang baru di wilayah-wilayah tersebut, misalnya. Kan bisa saja seperti itu. Kemudian ada pengembangan pasar secara atau market development ya, itu bisa dilihat dilakukan melalui pengembangan produk. Ya. Di pengembangan pasar itu bisa dilakukan dengan pengembangan produk, ya, produknya dikembangkan menjadi lebih baik lagi, lebih kompetitif lagi, ya. Kemudian mungkin menciptakan juga produk-produk unik juga yang tidak bisa ditiru oleh uh, perusahaan lain, ya, dan sebagainya. Dan tentunya dalam pengembangan pasar ini perlu juga inovasi. Inovasi itu dari produknya iya, dari manajemennya iya, dari teknik pembayarannya, teknik ya semuanya gitu ya. Kemudian dalam pengembangan pasar ini juga harus memperhatikan integrasi horizontal. Jadi agar sesama produk di jenis produk yang sama di pasaran, ya produk-produk kita tetap bisa bersaing, bisa berjalan, tetapi tetap tanpa merusak ya, ataupun juga melakukan kecurangan-kecurangan dengan sesamanya ya. Persaingan-persaingan yang sehat. Kemudian ada integrasi vertikal ya, tentunya ini integrasi vertikal ini adalah berkaitan ya dengan dari hulu sampai hilir, dari bawah ke atas ya, ini juga perlu diperhatikan, termasuk dalam pengembangan pasar itu termasuk kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau lokasi di mana perusahaan itu, kita harus memperhatikan itu sehingga nanti kebijakan-kebijakan itu bisa dianalisis yang tentunya membawa dukungan untuk kemajuan perusahaan di jangka panjang ya, untuk memenuhi sasaran-sasaran jangka panjang kita ke depan seperti apa. Kemudian kita juga harus dalam pengembangan pasar ini marketer itu memperhatikan yang namanya diverifikasi konsentrik ya. Jadi jenis strategi diversifikasi konsentrik ini mengacu kepada penambahan produk baru yang masih berkaitan dengan produk bisnis yang sudah ada. Tentunya membuat produk-produk baru tapi yang ada kaitannya. Kemudian dalam pengembangan pasar itu juga diperhatikan diverifikasi konglomerat ya, atau diverifikasi konglomerasi ini, jenis strategi konglomerasi merupakan penambahan produk baru yang berbeda dengan produk atau jasa yang sudah ada. Nah, dalam strategi ini produk baru yang dikembangkan tidak memiliki hubungan dengan produk yang sudah ada. Misalnya produk tapi memang produknya tidak ada kaitannya dengan perusahaan, produk dari perusahaan yang kita buat, enggak apa-apa. Yang penting intinya di pasar laku. Nah, kemudian bisa untuk sasaran jangka panjangnya dari apapun keuntungan dari pun bisa menguntungkan gitu ya, bisa membuat perusahaan menjadi lebih besar lagi. Kemudian untuk pengembangan pasar itu bisa juga melakukan strategi benah diri, turn around. Ya, gitu. Jadi ya namanya saja pembenahan diri ya. Di dalamnya ada reduksi biaya ya. Cost reduction adalah istilah pengurangan biaya sebagai langkah menurunkan anggaran sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Ya, itu. Jadi diperhatikan juga strategi-strategi dalam pengembangan pasar ini ya, diantaranya adalah melakukan pembenahan. Jadi kos-kos yang tidak penting itu supaya nggak usah gitu ya, hanya membebani biaya saja, nambah biaya gitu kan seperti itu.
Kemudian dengan juga mengurangi ya atau membenahi aset-aset ya, menata aset-aset supaya semua aset itu bisa apa namanya? Semua aset itu bisa berfungsi secara maksimal dan menguntungkan. Ya, kalau nggak menguntungkan ya nggak usah gitu ya. Jadi aset-aset yang ada itu dimaksimalkan kembali. Seperti itu. Kemudian dalam pengembangan ini juga bisa menggunakan sistem divestasi ya. Divestasi adalah sebuah aktivitas untuk pengurangan dari sebuah aset yang dimiliki baik secara finansial maupun di dalam bentuk barang ya. Itu bisa saja dilakukan ya dalam strategi untuk sasaran jangka panjang ini. Karena apa? Kalau aset-aset ya yang memang dimiliki itu tidak berfungsi maksimal ya ini akan percuma. Jadi lebih baik ya eh, dilakukan minimalisasi ya supaya aset-aset itu berfungsi dengan baik. Kemudian bisa saja dengan eh, melakukan likuidasi ya. Jadi pembubaran perusahaan ya ini kalau eh, misalnya kok sampai terjadi keadaan yang tidak diinginkan ya itu bisa saja perusahaan-perusahaan kita karena memiliki banyak cabang dan sebagainya ya tidak aktif ya atau membebani biaya pengeluaran itu bisa saja dilakukan likuidasi. Kemudian bisa saja untuk strategi dalam sasaran jangka panjang ya kita melakukan uh, usaha patungan gitu ya supaya kita bisa menyiasat pasar jangka panjang di luar negeri patungan misalnya di internasional patungan dengan negara-negara yang memang memiliki kemampuan itu nah, misalnya dengan Singapura yang juga bisa internasional dengan Cina dan sebagainya seperti itu. Kemudian bisa juga melakukan strategi dengan sistem aliansi strategik ya. Itu merupakan persetujuan ya. Di usaha itu kita di usaha ini kan perusahaan ada butuh persetujuan kerjasama ya. Kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang berlangsung secara relatif ya. Jadi meliputi aliran apapun ya dari sumber daya, struktur, organisasi dan lain-lainnya itu kerjasama gitu ya. Supaya apa? Supaya intinya mempermudah gitu ya. Karena sudah sasaran jangka panjang di internasional, kita membutuhkan rekan-rekan bisnis yang baik ya. Butuh dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah mumpuni di bidangnya sehingga kita bisa bekerja sama ya, melakukan aliansi strategi ya, yaitu melakukan persetujuan kerjasama ya, dengan suatu perusahaan yang sudah tentunya sudah bagus ya. Kemudian juga bisa melakukan apa namanya konsorsium ya. Maksudnya adalah pembiayaan bersama ya, suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan. Ya. Jadi dalam pengembangan perusahaan sasaran jangka panjang ini bisa juga sasarannya besar, jangka panjang, ya lakukan pembiayaan secara bersama. Itu beberapa strategi ya teman-teman yang bisa dilakukan ya baik strategi pengembangan sasaran jangka panjang tadi secara generik kemudian secara umum yang bisa dilakukan gitu ya. Sehingga kalau kita sudah bisa melakukan strategi-strategi tersebut dengan baik ya sasaran jangka panjangnya itu bisa dirumuskan dengan baik atau sasaran jangka panjangnya akan bisa terrealisasi dengan baik gitu seperti itu. Nah itu teman-teman
Itu materi bab 7 tentang merumuskan sasaran jangka panjang dengan apa namanya hal-hal yang perlu diperhatikan, kemudian strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk menuju ke arah kesuksesan di jangka yang lama atau jangka panjang. Saya rasa itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu di bab selanjutnya, di pertemuan berikutnya, yaitu di bab 8. Kita akan nanti membahas mengenai strategi bisnis. Saya rasa cukup ya teman-teman. Silahkan nanti materi yang sudah di-share bisa dipelajari. Ya, terus terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.